Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inaya Salsabila, NIM 19140AF, kelas non-reguler D. Ingin membahas tugas praktek etnofarmakologi tentang diare. Pertama, pengertian diare. Diare adalah kondisi di mana feses yang dikeluarkan encer atau berair dengan frekuensi lebih sering daripada biasanya. Penyebab diare. Diare umumnya terjadi ketika cairan dari makanan tidak dapat diserap usus dengan baik atau ada terlalu banyak cairan yang disekresikan ke usus. Normalnya, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kita konsumsi dan meninggalkan kotoran atau feses setengah padat. Jika cairan dari makanan tersebut tidak diserap baik, maka hasil feses yang akan menjadi encer atau bahkan cair. Kondisi ini dipengaruhi banyak faktor sehingga penyakit diare dapat berlangsung singkat atau lama. Ciri-ciri penyakit diare. Gejalanya meliputi sakit perut seperti kram, mencret kadang-kadang berdarah, tinja yang cair dan bernanah, mual muntah, perut kembung, kehilangan nafsu makan, sakit kepala, perasaan sakit di seluruh tubuh, dan perasaan tidak sehat. Berikut adalah hasil observasi lapangan yang dilakukan di Kelurahan Sungguh Minasa. Hasil dari observasinya yaitu masih banyak masyarakat yang melakukan pengobatan secara tradisional, khususnya pada penyakit diare, tetapi tidak sedikit juga yang berobat secara modern. Setelah melakukan observasi lapangan, selanjutnya dilakukan inventarisasi tanaman obat. Pada proses inventarisasi tanaman obat, saya mewawancarai salah satu masyarakat yang berada di Kelurahan Sungguh Minasa. Masyarakat tersebut menggunakan daun jambu biji dalam pengobatan diare. Gejala yang dirasakan oleh masyarakat tersebut yaitu perut terasa mulas, kepala pusing, dan lemas. Adapun cara penyajiannya yaitu diambil 6 helai daun jambu biji yang telah dicuci bersih, kemudian diseduh dengan 1 gelas air mendidih, kemudian diminum 2 kali sehari pada pagi hari dan sore hari. Lama pengobatannya sekitar 1-2 hari dan dikombinasikan juga dengan obat dari dokter dan hasilnya penyakit tersebut sembuh. Modul 4, bentuk kegiatan tugas mandiri. CPL mata kuliah, mahasiswa mampu menganalisa dan melakukan kajian pustaka terkait potensi tanaman obat sesuai aktivitas farmakologi menurut regulasi dan perkembangan ilmu pengetahuan bidang pengobatan. Maksud dan tujuannya yang pertama, untuk mengkaji pemanfaatan tanaman berkhasiat obat yang digunakan untuk masyarakat dalam pengobatan secara empiris. 2. Untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengkaji tanaman yang diperoleh dari hasil inventarisasi tanaman dari kegiatan praktik etnofarmakologi. 3. Untuk mendapatkan data yang akurat mengenai cara pemanfaatan tanaman sebagai obat berdasarkan kearifan lokal daerah setempat. Modul 5, rancangan rencana inovasi. Maksud dan tujuannya yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas mahasiswa agar dapat menjadi mahasiswa yang inovatif dan kreatif dalam mengembangkan ide dan pemikirannya. Yang kedua, memotivasi mahasiswa untuk menumbuhkan empati terhadap persoalan dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mahasiswa bersama masyarakat mitra dapat memetakan persoalan, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi dan menentukan skala prioritas permasalahan yang dapat ditangani bersama. 4. Mengembangkan jiwa entrepreneurship dalam pengembangan kegiatan yang berdasarkan analisa data yang diperoleh dari masyarakat. Gambaran umum masyarakat sasaran. Kelurahan Sungguh Minasa merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Sumbaopu, Kota Makassar, Kabupaten Goa. Daerah yang penduduknya cenderung lumayan padat, yang mempunyai kebiasaan yang masih dijunjung tinggi sampai sekarang, yaitu kebiasaan bergotong royong apabila ada kegiatan atau warga lain yang membutuhkan bantuan. Dalam hal pengobatan penyakit, masyarakat Kelurahan Sungguh Minasa masih bergantung pada pengobatan modern untuk pengobatan pertama, resep-resep dari dokter serta info dari masyarakat lainnya yang diturunkan secara turun-temurun menjadi salah satu alasannya. ありがとう。